Ekonom lemas melihat tantangan dolar. Kita harus waspada terhadap dampaknya. Halo rekan-rekan eksekutif sekalian, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini kita akan membedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar perekonomian kita, khususnya terkait badai yang sedang menghantam nilai tukar rupiah. Memahami pergerakan makroekonomi ini bukan lagi sekedar pelengkap wawasan ya, tapi sudah jadi syarat mutlak agar perusahaan Anda bisa tetap bertahan dan melaju di tengah ketidakpastian. Oke, coba perhatikan realitas pahit yang sedang kita hadapi bersama saat ini. Di akhir Mei 2026 kemarin, rupiah kita anjlok ke titik terendah secara historis, menyentuh angka 17.716 per dolar AS. Buat kita di dunia bisnis, ini bukan cuma sekedar angka yang berkedip-kedip di layar monitor bursa. Ini adalah realitas lonjakan biaya yang secara instan menggerogoti margin keuntungan di hampir semua lini industri. Di sesi singkat kita hari ini, alurnya akan sangat lugas. Kita mulai dari tekanan eksternal terhadap rupiah, lalu membedah defisit transaksi berjalan kita, respons agresif dari Bank Indonesia, dilema besar antara menjaga stabilitas atau mendorong pertumbuhan, dan yang paling penting, siapa yang untung dan siapa yang buntung di dunia industri akibat situasi ini. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Kita harus paham dulu apa pemicu utama dari luar yang membuat mata uang kita begitu terengah-engah. Sejak awal tahun, nilai mata uang kita sudah tergerus hingga 5,1%. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena menjadikan rupiah sebagai mata uang yang paling babak belur di kawasan ASEAN. Kenapa bisa separah ini? Salah satu biang kerok utamanya adalah memanasnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, apalagi di area krusial seperti Selat Hormuz. Situasi ini langsung mengganggu lalu lintas energi global dan memicu kepanikan luar biasa di pasar finansial. Nah, sentimen global yang sedang terjadi sekarang ini adalah fenomena risk-off. Sederhananya, para investor raksasa itu sedang ketakutan. Mereka menarik modalnya besar-besaran dari negara-negara berkembang seperti Indonesia dan memindahkannya ke tempat yang mereka anggap super aman, seperti franc Swiss atau obligasi pemerintah Amerika Serikat. Apalagi dengan ekspektasi bahwa The Fed di AS masih akan menahan suku bunganya tetap tinggi, aliran modal keluar atau capital outflow ini memukul rupiah dengan sangat keras. Tapi tunggu dulu, kita tidak bisa menyalahkan faktor luar saja. Mari kita kupas juga kerentanan struktural dari dalam negeri sendiri. Kalau kita lihat kondisi internal, situasinya tak kalah menantang. Defisit transaksi berjalan kita tiba-tiba melebar tajam jadi 4 miliar dolar AS di kuartal pertama 2026. Ini adalah rekor terburuk yang kita alami dalam 6 tahun terakhir. Singkat cerita, negara kita sedang mengeluarkan jauh lebih banyak mata uang asing daripada yang berhasil kita bawa masuk. Kenapa kantong devisa kita bisa bocor begini? Sederhana saja, Indonesia itu kan importir neto untuk minyak. Jadi ketika harga minyak dunia melonjak, kita terpaksa membakar cadangan dolar kita untuk membelinya. Belum lagi beban dari pembayaran kupon dan bunga utang luar negeri kita yang terus membengkak. Hukum ekonomi dasar berlaku di sini. Suplai dolar di dalam negeri jadi sangat langka, otomatis harganya melesat naik dan nilai rupiah pun terhempas. Dihadapkan pada gempuran ganda dari luar dan dalam ini, Bank Indonesia jelas tidak bisa tinggal diam. Sebagai langkah intervensi yang sangat tegas, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya secara signifikan, yaitu sebesar 50 basis poin, membawanya ke level 5,25%. Pertanyaannya, apakah obat ini manjur? Tujuannya jelas untuk memperlebar selisih imbal hasil. BI ingin membuat instrumen investasi lokal kita, seperti sekuritas rupiah Bank Indonesia, kembali terlihat seksi di mata investor asing. Kalau asing masuk, dolar datang, rupiah bisa sedikit bernapas. Kalau kita bicara dari kacamata ekonom, langkah BI ini sangat bertumpu pada teori paritas daya beli. Intinya, BI harus bergerak lebih dulu untuk menjaga agar inflasi kita terkunci ketat di kisaran 2,5%. Bayangkan kalau harga barang impor atau bahan bakar naik tak terkendali, lalu inflasi kita meledak melampaui Amerika Serikat. Secara jangka panjang, rupiah pasti akan makin hancur lebur. Jadi, stabilitas harga benar-benar menjadi kunci untuk menjaga stabilitas mata uang kita. Masalahnya, kebijakan ini ibarat memakan buah si malakama bagi para pembuat kebijakan. Bank Indonesia sendiri secara terbuka mengakui bahwa mereka saat ini lebih condong ke arah pro-stabilitas. Artinya, mereka rela menahan laju ekonomi demi menyelamatkan rupiah lewat suku bunga tinggi. Tapi lucunya, di saat yang sama, mereka juga berusaha tetap pro-pertumbuhan. Caranya, mereka memberikan kelonggaran aturan makroprudensial agar bank-bank tetap mau menyalurkan kredit ke dunia usaha.
Ini seperti menyetir mobil dengan kaki kanan menginjak gas, tapi kaki kiri menekan rem kuat-kuat. Sangat rumit. Lalu, dari semua gejolak makroekonomi dan kebingungan regulator tadi, apa dampak realnya buat neraca keuangan perusahaan Anda? Kondisi ini menciptakan batas yang sangat jelas antara pemenang dan pecundang. Bagi sektor energi, manufaktur, atau impor pangan yang sangat bergantung pada bahan dari luar negeri, bersiaplah menghadapi badai kenaikan biaya yang brutal. Sebaliknya, kalau bisnis Anda berorientasi ekspor, ini justru durian runtuh. Apresiasi dolar AS membuat produk Anda jadi jauh lebih kompetitif di pasar global dan margin Anda otomatis menebal. Nah, khusus buat rekan-rekan yang perusahaannya bertumpu pada impor, ini adalah realitas strategis yang harus segera diantisipasi. Pelemahan rupiah ini secara langsung menggelembungkan harga pokok produksi Anda. Opsinya tidak banyak, Anda telan sendiri kerugiannya demi menjaga pasar, atau Anda naikkan harga jual yang beresiko membuat pelanggan lari. Itulah sebabnya, memiliki rantai pasok yang terdiversifikasi ke mitra-mitra lokal kini bukan sekedar nilai tambah, tapi benar-benar taktik bertahan hidup untuk memitigasi resiko saat volatilitas sedang ekstrim-ekstrimnya. Sebagai penutup ulasan kita, saya ingin meninggalkan satu PR besar untuk didiskusikan dengan jajaran direksi dan tim finansial Anda besok. Apakah neraca keuangan perusahaan kita sudah benar-benar kebal dari fluktuasi valuta asing jangka panjang? Ingat, volatilitas ekstrim ini bukan sekedar ancaman. Bagi perusahaan yang tangkas dan sudah bersiap, ini adalah peluang emas untuk unjuk gigi. Terima kasih sudah menyimak dan pastikan langkah strategis Anda selalu satu ritme di depan pergerakan pasar.